Halo teman-teman, selamat datang di Ruang Matematika. Kita lanjutkan pembahasan tentang soal-soal aturan pengisian tempat gitu ya. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Soalnya seperti ini. Banyaknya bilangan ribuan yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan syarat yang pertama, angka-angka tersebut tidak boleh berulang. Berarti cukup mudah ya. Yang A, berarti ada berapa angka? Ribuan. Ribuan itu artinya berapa? Berarti ada 4 angka gitu ya. Ribuan kan ada 4 angka. Terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan yang paling kiri itu bisa angka 1, angka 2, angka 3, 4, 5, dan 6. Semuanya boleh menempati posisi paling kiri. Berarti ada berapa kemungkinan? Ada 6 kemungkinan. Kemudian angka 1 sudah dipakai. Angka 1 sudah dipakai di yang paling kiri gitu ya. Berarti untuk sebelahnya angka 1 tidak boleh dipakai lagi gitu ya. Karena ada kalimat angka-angka tidak boleh berulang gitu ya. Berarti yang sebelah kanan itu hanya angka 2, 3, 4, 5, dan 6 gini ya. Berarti ada berapa kemungkinan? 2, 3, 4, 5, 6. Hanya ada 5 kemungkinan. Oke. Kemudian angka 6 saya pakai misalkan. Berarti sisanya adalah angka 2, 3, 4, 5. Berarti ada berapa kemungkinan? Ada 4 kemungkinan. Oke. Misal angka 2 saya pakai. Nah, angka 2 saya pakai di letak yang ketiga ini gitu ya. Berarti yang letak keempat, yang terakhir, yang sebelah kanan, hanya tersisa angka 3, 4, dan 5. Berarti ada berapa kemungkinan? Ada 3 kemungkinan gitu ya. Nah, berarti caranya gimana? Caranya cukup dikalikan semua gitu ya. Berarti 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. Berarti 6 kali 5 itu 30. 4 kali 3 itu 12 ini ya. Berarti 3 kali 12 berarti 36. Berarti 360 cara atau kemungkinan gitu ya. Itu soal yang A. Bagaimana sama soal yang B gitu ya? Semisal angka-angkanya boleh berulang. Berarti yang B di sini angka-angka boleh berulang. Berarti ribuan itu ada 4 angka. Ini ada berapa kemungkinan? Ada 6 kemungkinan kan? Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 kemungkinan. Kemudian angka 1 saya pakai. Semisal angka 1 saya pakai untuk posisi yang paling kiri gitu ya. Berarti untuk sebelahnya angka berapa yang boleh dipakai? Nah, ada kalimat boleh berulang. Kalau boleh berulang berarti kan angka 1 boleh dipakai lagi. Gitu ya. Terus 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ada berapa kemungkinan? Ada 6 kemungkinan juga gitu ya. Kemudian angka 2 saya pakai. Gitu ya. Di sini angka 2 boleh lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gini, angka 2 boleh dipakai lagi kan? Karena boleh berulang gitu ya. Berarti ada 6 kemungkinan juga. Sebelahnya lagi ada 6 kemungkinan juga. Berarti caranya adalah 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6. Atau sama dengan 6 pangkat 4 gini ya. Oke, cukup mudah ya. Kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Soalnya seperti ini. Banyaknya bilangan ganjil yang terdiri dari 4 angka tidak berulang yang dapat disusun dari angka yang pertama 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Berarti yang pertama yang A terdiri dari 4 angka. 4 angka berarti ada 4 gini ya. Oke, gampang ya. Kemudian harus ganjil. Harus ganjil berarti ganjil. Yang namanya ganjil itu angka berapa? Dari angka yang ini yang tersedia. Ganjil itu berarti berapa? 1, 3, 5. Berarti yang kita tentukan itu yang paling belakang dulu. Karena untuk menentukan ganjil genap itu kan ditentukan dari angka yang paling belakang gitu ya. Angka yang paling belakang. Nah, angka yang paling belakang itu berapa? 1, 3, 5. Itu yang ganjil. Oke, berarti ada berapa kemungkinan? Ada 3 kemungkinan. Kemudian angka 1 saya pakai. Gitu ya, berarti angka 1 tidak boleh dipakai lagi karena ada kalimat tidak berulang. Gitu ya. Nah, di depan itu bisa angka berapa? Yang di depan angka 1 sudah dipakai, berarti sisa angka 2, 3, 4, 5. Berarti ada 4 kemungkinan. Misal angka 2 saya pakai. Berarti sebelahnya sisa angka 3,
4, 5. Berarti ada berapa kemungkinan? 3 kemungkinan. Kemudian angka 5 saya pakai. Berarti sisa angka 3 dan angka 4. Berarti hanya ada 2 kemungkinan gitu ya. Nah, berarti caranya adalah cukup kita kalikan. 4 kali 3 kali 2 kali 3. Gini ya. Oke, 4 kali 3 berapa? 12. Kemudian dikali 2 kali 3, 6. Gitu ya, berarti jawabannya adalah 72 cara atau kemungkinan gitu ya. Kita lanjutkan ke yang B. Bagaimana kalau soal yang B gitu ya. Di sini ya, B. Angkanya 4 sama 4 angka, tidak berulang sama, tapi ada angka nolnya. Nah, ini harus hati-hati gitu ya. Bedanya apa? Bedanya cukup di bagian yang depan. Tapi langkah pertamanya sama ya. Kita tentukan yang ganjil. Ganjil itu berapa? 135. Berarti yang belakang itu 135. Karena ini angka ganjil, berarti ada 3 kemungkinan. Oke. Angka 1 saya pakai. Berarti kalau angka 1 dipakai, angka 1 tidak boleh muncul lagi di bagian yang depan gitu ya. Nah, berarti di bagian depan ada angka berapa? Angka 0. Kan ada angka 0 di sini ya. Nah, ini. Tapi ingat, angka 0 tidak mungkin di depan. Paham ya? Kan nggak mungkin ada angka ribuan yang kayak gini kan. Nah, gini kan ya. Oke. Ribuan itu angka 0 tidak mungkin di depan. Tapi kalau angka 0-nya ditaruh di tengah, nah boleh kan ya gitu ya. Berarti angka 0 itu tidak boleh di depan seperti ini. Berarti yang di depan angka 0 tidak boleh ikut. Berarti angka 1 juga sudah dipakai. Berarti sisa angka 2, 3, 4, 5. Berarti ada 4 kemungkinan. Oke. Yang tengah, yang di tengah, yang posisi kedua, angka 0 boleh dipakai kan? Oke, angka 0 boleh dipakai kan? Kalau posisi tengah ya. Berarti angka 0 boleh dipakai. Gitu ya. Angka 1 sudah dipakai. Berarti nggak boleh lagi. Semisal di sini tadi yang tadi, saya pakai angka 2. Berarti angka 2 tidak boleh muncul lagi gitu ya. Angka 1 dan angka 2 tidak boleh muncul karena sudah dipakai. Berarti sisanya ada 0, 3, 4, 5 gini ya. Berarti ada berapa kemungkinan? Ada 4 kemungkinan. Gitu ya. Nah, terus untuk sebelahnya. Semisal saya pakai angka 3. Gitu ya. Berarti yang sebelahnya bisa angka 0, bisa angka 4, bisa angka 5. Berarti ada berapa kemungkinan? 3 kemungkinan gitu ya. Berarti di sini kita kalikan semua, berarti 4 dikali 4 dikali 3 dikali 3. Berarti 4 kali 3 12, 4 kali 3 12. Berarti jawabannya adalah 144 cara atau kemungkinan. Ini ya. Cukup mudah ya. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Banyaknya bilangan genap yang terdiri dari 4 angka tidak berulang. Oke, tidak berulang ya. Oke. Yang dapat disusun dari angka-angka A yang pertama itu 1, 2, 3, 4, 5. Tapi genap. Berarti kalau 4 angka, nah, seperti ini. Genap, ada kalimat genap. Genap itu berarti berapa? Yang tersedia di sini angka genap. Berarti 2 dan 4 kan? Nah, berarti kita belakangnya dulu, berarti 2 sama 4. Ada berapa kemungkinan? Ada 2 kemungkinan. Oke, gitu ya. Semisal angka 4 saya pakai. Berarti yang di depan sisa angka berapa? 1 belum dipakai, 2 belum dipakai, 3 belum, 4 sudah nggak boleh, berarti ada 5 ini ya. Berarti ada berapa angka? Ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 5. Berarti ada 4. Oke, gitu ya. Nah, terus angka 5 saya pakai. Berarti di sini tinggal angka 1, 2, 3 gitu ya. Berarti ada berapa kemungkinan? Ada 3 kemungkinan. Semisal angka 1 saya pakai. Berarti tinggal 2 sama 3 gitu ya. Berarti ada berapa kemungkinan? Ada 2 kemungkinan ya. Berarti caranya adalah cukup dikalikan semua. 4 kali 3 kali 2 kali 2. Oke, 4 kali 3 itu 12, 2 kali 2 4. Berarti 12 kali 4 48 cara atau kemungkinan gini ya. Oke, kita lanjutkan yang B. Nah, yang B apa bedanya gitu ya? Di sini ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terdiri dari 4 angka. Gini. Oke ya. Nah, di sini angka 0 itu jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena angka 0 tidak boleh di depan, tapi angka 0 termasuk golongan yang belakang. Maksudnya gini, angka 0 kalau di belakang itu jadi genap ya. Semisal angka 40.
kan genap. Atau angka 4230 kan genap ya. Jadi angka 0 di belakang itu menyatakan genap. Nah, untuk mempermudah supaya tidak susah nantinya gitu ya, saya buat angka 0 di belakang. Yang pertama angka 0 di belakang, hanya angka 0. Angka 2 dan 4 tidak, hanya angka 0 saja. Jadi saya pastikan angka 0 ditaruh di belakang. Berarti yang belakang ada berapa kemungkinan? Hanya satu kemungkinan, yaitu angka 0. Oke ya. Yang di depan gimana? Yang di depan ada banyak berarti ya. Bisa 1, 2, 3, 4, 5. Karena angka 0 pasti di belakang, berarti pasti genap. Gitu ya, pasti genap ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada berapa kemungkinan? 5 kemungkinan. Semisal angka 1 saya pakai, berarti tinggal 2, 3, 4, 5. Berarti ada berapa kemungkinan? Ada 4 kemungkinan. Semisal angka 3 saya pakai, berarti tinggal 2, 4, 5. Berarti ada berapa kemungkinan? 3 kemungkinan. Nah, dari sini kita kalikan semua. Gitu ya, 5 kali 4, 20. Dikali 3, 60 cara. Oke. Ini adalah kemungkinan yang pertama. Kemungkinan pertama itu maksudnya angka 0 di belakang. Bisa juga seperti ini kan. Angka 2 dan 4 yang di belakang. 2 dan 4 di belakang menyatakan genap ya. 2 dan 4 kan genap. Berarti ada berapa kemungkinan? Ada 2 kemungkinan. Semisal angka 4 saya pakai. Oke, angka 4 saya pakai. Yang di depan itu angka berapa? Diingat-ingat angka 0 tidak boleh di depan. Berarti yang di depan sisa berapa ya? Sisa 1, 2, 3, 4 sudah dipakai, nggak boleh. Berarti 5. Berarti ada 4 kemungkinan. Sebelahnya gitu ya. Semisal yang paling kiri ini saya pakai angka 5 gitu ya. Nah, di sebelahnya angka 0 itu kan boleh dipakai ya. Angka 0 kan di posisi tengah boleh dipakai. Berarti di sini bisa angka 0, 1, 2, 3, 4 dan 5 sudah dipakai. Berarti nggak boleh. Berarti ada berapa kemungkinan? Ada 4 kemungkinan lagi. Gitu ya. Semisal angka 0 saya pakai. Nah, berarti tinggal berapa kemungkinan untuk sisanya? Berarti 1, 2, 3. Berarti ada 3 kemungkinan. Oke, gini ya. 4 kali 4, 16. Gitu ya. Dikali 3 kali 2, 16 kali 6. Berarti 96 cara. Ini ya. Nah, yang ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi ada 2 kemungkinan kan, gitu ya. Nah, caranya adalah kita tambah total caranya gitu ya. Berarti dari 60 cara sama 96 cara, berarti ditambah ya, bukan dikali ya. Ditambah berarti jawabannya adalah berarti 156 cara atau kemungkinan. Nah, ini soal yang B ya. Cukup mudah ya, bisa dipahami. Sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau request materi langsung komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.